Nah, oke. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Jadi di Bootstrap sendiri itu tadi ada yang namanya validasi ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya lupa merekam ya. Atau ini bagi teman-teman yang baru join, mungkin saya ulangi lagi ya. Saya ulang sebentar. Saya ulang sebentar aja. Nah, yang akan kita bahas itu ini teman-teman. Ini ada Mas Arif juga ternyata ya. Ini kok ini salah. Yang akan kita bahas itu dari mana ya? Bootstrap. Oh ya ini. Oke, bagi yang baru bergabung ya. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya namanya Bootstrap ya teman-teman ya. Ini apa namanya ya? Ini nggak jauh-jauh dari CSS kok ya. Kita masih sama-sama CSS. Silakan kalau mau tanya bisa lewat chat atau lewat mic boleh ya, silakan. Jadi di Bootstrap ini itu tadi sebuah kerangka kerja atau framework ya yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat sebuah tampilan ya. Gunanya sendiri itu untuk mempermudah teman-teman dalam membuat website, terutama di bagian desain gitu. Ya karena library-nya itu udah ada ya, udah disiapkan gitu ya dari tipografi, tabel, form, navigasi dan lain-lain kayak gitu. Ya. Ya lebih cepat, lebih rapi, lebih ringan ya. Kemudian ya sih. Oh ya, kemudian versinya ya, Bootstrap itu udah versi 5 ya. Dan bisa dicek di getbootstrap.com gitu. Nah, kita balik ke Bootstrap. Tadi di Bootstrap silakan dibuka dulu getbootstrap.com atau cari aja Bootstrap, pasti ada kok ya. Bootstrap 5. Ada yang di atas nih. Ya. Nanti silahkan teman-teman buka introduction dulu ya. Nah ini silahkan di copy ya, atau ini di copy ya, ini di copy aja ke dalam coding teman-teman kayak gitu di bagian atas nih ya. Karena kalau ini nggak ada ya, kalau ini nggak ada itu akan error. Nah ya kan gitu. Nah tapi ya ada tapinya, kalau teman-teman mengerjakan offline ya, kalau teman-teman mengerjakan offline itu bisa download yang ini. Mana ya? Download yang ini ya. Akan di-download. Gitu. Nanti di sini di bagian CSS-nya itu tinggal di konekkan aja gitu. Link ya ini CSS, cari Bootstrap min CSS. Ini ya. Itu kalau mengerjakan secara offline. Kita kembali lagi. Di sini tadi ya, ini name apa tadi ya? Kita mengambil tugas kemarin, yaitu untuk form ya, Nah, di Bootstrap tadi itu ada yang namanya validasi ya. Validation ini bisa teman-teman pakai ketika menggunakan login ya. Login kan misalkan password salah atau registrasi tabel ini nggak boleh kosong misalkan gitu. Nah, kita copy tadi, kita paste dulu aja ya. Kita coba, kalau dijalankan kan error nih ya. Coba kita jalankan. Nah, ini nggak error. Nah, kenapa nggak error gitu kan? Jadi ketika teman-teman membuka Bootstrap ya, pastikan di bawahnya itu dibaca sampai selesai kayak gitu. Di sini di bawah ini itu ada JavaScript-nya teman-teman ya di sini. Silakan ya, example starter JavaScript for disabling form submission if they are invalid field ya. Jadi ini harus di on-kan dulu lah intinya ya, dinyalakan dulu. Ditaruh di mana? Ditaruh di bawah body boleh. Kita pakai script paste.
Ini JavaScript-nya. Kita refresh, kita coba submit. Nah, ya kan harus isi gitu ya. Submit, ini harus dicentang gitu kan. Biasanya kalau mendaftar akun ya, itu kan harus checklist nih. Enggak harus checklist seperti ini. Ya baru bisa gitu. Ada lagi nih, selain itu ada lagi, ada banyak. Ini juga sama ya, tampilannya lebih bagus. Terus unique invalid username misalkan, kayak gitu ya. Jadi benar-benar sangat membantu. Tapi jangan lupa JS-nya itu dimasukkan, gitu ya. Jangan lupa. Kemudian apalagi ya di Bootstrap itu selain untuk form layout tadi, button juga ada button. Kita cari button aja di sini, button. Nah ini button ya. Nih button ada banyak ya. Tinggal dipilih aja. Nggak usah di-copy semua nggak apa-apa. Pilihlah satu aja misalkan kelas Bright and Dark, misalkan gelap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas progres teman-teman semua. Bisa nggak ya? Saya nggak tahu bisa nggak. Oh bisa ternyata. Sudah semakin jauh. Oke. Tapi pastikan teman-teman belajar yang namanya UI UX ya. Jadi cara menentukan warna pada button ya. Jangan sampai ketika button submit ya, tapi teman-teman warnanya merah gitu. Enggak, biasanya kan kalau teman-teman lagi membuat sistem atau mencoba sistem kan, kalau hapus itu kan merah biasanya. Ya. Kenapa kok merah? Nah, itu ada dasarnya gitu. Ya. Nanti teman-teman akan belajar itu nanti ya di semester depan insya Allah tentang IMK sama UX. Ya, ini silahkan bisa dipakai buttonnya, button juga, button seperti ini ya, primary, size-nya, custom, disable, ya dan lain-lain, udah banyak banget lah ya. Terus apa lagi ya yang sering digunakan itu di Bootstrap ada typography. Nah, ini typography. Ini juga sering dipakai ya, pakai satu, kelas satu ya seperti ini. Display heading kalau mau yang besar-besar. Mau dicoret ya seperti ini pakai paragraf del ya. Jadi ngikut yang bawah ya gini ya. Gitu. Oke, apalagi ini kira-kira nih untuk CSS Bootstrap itu biasanya image. Nah, image juga sama ya. Kita copy. Kita coba masukkan gambar di bawah deh. Nah, pastikan teman-teman kalau gambar source-nya itu diganti. Ya. Ini di mana? Nah, ini harus mengarah ke folder teman-teman di sini. Jadi kalau belum ada gambar, silahkan dikasih gambar. Gitu. Ini gambar saya. Saya copy aja. Nah, saya copy aja biar enak. Tapi kalau gambarnya itu ada di dalam folder ya, berarti nanti dibuat nama foldernya image misalkan / nama file. Atau di dalam folder ada folder lagi image, profil gitu, nama file. Tapi kalau nggak ada, udah kita panggil doang nama file. Coba kita refresh. Nah ini muncul ya tampilannya foto. Apalagi nih foto table udah ya, figur, form control, select. Ini untuk dropdown ya, sudah disiapkan juga sama Bootstrap, tinggal dipakai aja. Navbar search ya. Aduh, seperti ini ya. Misalkan mau bikin navbar, ini mau di copy ya, teman-teman pengen buat navbar nih misalkan ya, taruh aja di atas deh, copy dulu aja ya, yang penting jalan dulu. Nah ini ada navbar ini ya, tinggal diubah aja nanti ya, misalkan pengen navbar semua seperti ini ya. Udah cari yang navbar tadi, ini navbar home link, navbar misalkan ini home, ini misalkan profile, ini misalkan kontak misalkan aja ya.
Nah, seperti ini kalau mau disamakan juga boleh silakan ya. Ini kan agak berbeda ya. Kita cek di bagian kelasnya. Ini link aktif. Mana ya? Home. Navbar brand. Navbar link ya. Jadi yang diganti itu yang ini biasanya. Navlink. Nah, ini ya kan agak berubah dikit ya. Karena apa namanya? Kelasnya gitu. Terus brand ini mau dihapus silakan Navbar nav item ini sama ya. Oke, lumayan ya, lumayan banyak ilmu yang bisa dipakai. Nah, sama semua tuh sekarang ya. Apalagi ini Bootstrap. Jadi teman-teman bisa tuh membuat sebuah tampilan ya seperti ini gitu. Contohnya membuat tampilan seperti ini nih. Ini salah satu template ya yang baru saya buat. Kemudian ada warna yang kita sebut ya, misalnya warna biru lagi. Warna kontol gitu bisa jadi. Saya kok lupa ya HTML. Nah, ini nih ya. Ini pun dibuatnya pakai Bootstrap ya, teman-teman ya. Bisa seperti ini, menu pizza gitu kan. Enak nih kayak gini. Jadi bikin sendiri atasnya gitu, terus bikin menunya kayak gini kan. Nah, sangat mudah dengan pakai Bootstrap. Jadi nggak perlu bikin dari nol ya, karena template-nya sudah disiapkan ya, template CSS-nya kayak gitu. Apalagi yang sering ya, yang sering digunakan pagination, ini juga sering digunakan ya. Next seperti ini. Placeholder. Apalagi itu juga ada. Create encounter, Pak. Gimana? Icon link ya, untuk link icon ya juga sudah ada. Yang sering digunakan lagi alert ya. Grid and container, Pak. Oh iya, container. Nah, ini juga sering dipakai teman-teman ya, container. Ya, tapi mungkin masih bingung ya. Incentive. Oh iya ya. Oke, Mbak Dinan ya. Oke ya, ini juga sering dipakai ya teman-teman. Tapi mungkin masih bingung teman-teman ya untuk container. Ya, ini loh container. Ya, ini juga sering dipakai. Oke, yang dasar, yang masih dasar apalagi ya? Overview, color, isian form, membedakan opsional dengan wajib. Nah, kode apa? Oke, kalau paling mudah itu biasanya pakai required biasanya. Sebentar, tadi kodenya mana kodenya? Ya, biasanya itu kalau form yang tanpa JS ya, itu bisa pakai required mana ya? Misalkan City ya, City mana City? City. Nah ini nih, ini Mas Fuad ya, required ini nih. Jadi harus diisi. Langsung ketik required gitu. Oke, mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Karena mungkin masih ngantuk-ngantuk ya, jadi harus pelan-pelan kayaknya nih. Ini Mas Fuad ya, jadi kalau misalkan coding teman-teman yang kemarin ya, yang pakai tabel itu, yang pakai form itu, di belakangnya ditambah ini ya, artinya harus diisi nanti. Kayak gitu. Coba aja ya, silakan dicoba di tugas kemarin, ditambah ini. Kayak gitu. Oke, ini ada modulnya ya, tapi nggak saya share sekarang ya, karena mungkin masih bingung. Saya share di semester 3 aja nanti. Terus apalagi ya, yang sering dipakai link navbar tadi ya, modal. Ini juga sering dipakai nih, modal.
pop up lah gitu lah. Kalau diklik muncul nih pop up-nya gitu. Misalkan hapus ya, ada tombol hapus sama tombol simpan ya. Ketika teman-teman tombol simpan muncul nih seperti ini ya. Nah, ini di-copy aja. Sebentar. Modalnya ini kita copy dulu coba. Kita copy kan tadi kita udah bikin button ya. Ini bikin button. Kita pastekan modalnya. Atasnya itu kita copy aja. Kita copy aja. Sebentar. Kita copy sebar saja deh biar nggak bingung. Ya, button ini. Ya, walaupun awalnya kopas dulu nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau teman-teman kopas ya tetap aja silakan dimodif ya. Misalkan gimana sih caranya? Misalkan ada lebih dari satu pop up ya. Nih kita coba dulu deh. Nih ya. Misalkan ini ada tulisan yakin mau simpan. Nah, kayak gitu. Kita coba masukkan. Yakin mau simpan. Nah, yakin mau simpan. Nah, gitu. Di sini ketika teman-teman membuat sebuah modal ya, itu kalau lebih dari satu ya, itu yang diubah itu di sini teman-teman ya, di bagian ini. Example modal. Ini example modal. Jadi button yang ini itu mengambil modal yang ini. Gitu. Kalau bikin lagi dua, misalkan ada dua button, kita taruh di bawah deh ya untuk simulasi aja. Ya, misalkan ada di bawah lagi kayak gitu. Silakan misalkan ditambah satu di belakangnya, modal satu kayak gitu. Ya, yakin mau gitu. Kalau ini kan yakin mau simpan. Nah, kalau ini yakin mau gitu. Save-nya belum bisa ya. Ini fotonya ganggu banget kebesaran. Saya hapus aja fotonya deh. Gitu teman-teman. Nah, jadi misalkan lebih dari satu modal ya silakan aja ditambahi lagi ya. Yaitu di bagian ini ya, data BS target ya. Example modal atau mau diganti namanya, jangan example modal, misalkan modal 1 gitu. Modal 1 ya. Jadi penamaan variabel itu bebas kok ya. Silakan teman-teman penamaannya masing-masing ya. Yang penting nggak lupa, yang penting ya ingat-ingat kayak gitu. Yang ini juga sama, example modal. Misalkan ini adalah modal submit. Ya, kalau berbeda biasanya error. Misalkan error. Kalau kita ganti ya modal submit, kita taruh di sini. Refresh. Nah, gitu. Gimana? Udah ada bayangan? Ya, itulah fitur-fitur dari Bootstrap ya, teman-teman ya. Banyak banget ya. Nanti kita akan ketemu lagi Bootstrap di semester 3 ya, kalau teman-teman ngambil framework ya. Karena di framework nanti kita akan belajar tentang Bootstrap lebih dalam lagi. Template-nya lebih sulit lagi ya nanti. Ya ini hanya dasar aja ya. Saya pengen teman-teman itu tahu ya bahwa di Bootstrap sendiri itu banyak template CSS yang bisa dipakai, yang bisa diedit kayak gitu. Walaupun cuman edit doang, tapi saya rasa teman-teman juga harus belajar dari nol ya, dari awal. Karena biar tahu misalkan tadi ya masalah example model ya. Jadi tahu nih yang diubah itu apanya kayak gitu ya. Kalau asal edit ya biasanya itu bingung ya. Cara ngubahnya gimana, error nanti kayak gitu. Oke ya, jadi ada banyak ya launch demo modal. Nah, ini banyak banget. Launch demo modal, ada lagi di tengah ini enak ya kalau tinggal dipakai ya. Oke, apa nih? Oke, ini kalau misalkan ada inputan lagi ya, misalkan inputan untuk edit user nih, misalkan ada list user, ada edit user gitu. Nanti tinggal diubah.
yang diedit apanya, passwordnya atau apanya, kayak gitu. Terus apalagi ya, first modal. Oh, ini di dalam modal ada modal ya. Itu. Oke, lumayan ya, ada banyak ya. Ada banyak sekali modal yang bisa dipakai. Oke, ya jadi tadi ya kita udah tahu nih ya, udah tahu kalau di Bootstrap itu ada apa aja. Jadi ya ada kolom, yang pokoknya yang dasar yang sering dipakai ya, kolom, tipografi, image tadi ya, tabel, modal ini ya, select, check and radio, form input, validasi ya. Ya kalau yang versi sulit ya ada banyak tadi ya, ada tambahan navbar ya itu mungkin lebih sulit, ada kontainer ya itu juga mungkin lebih sulit ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja dulu ya, pelan-pelan aja dulu. Kita belajar bareng lah nanti ya. Terus ada pagination tadi ya, ini juga mungkin lebih sulit ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu dasarnya ya. Yang penting teman-teman tahu dulu bahwa di Bootstrap itu ada fitur-fitur seperti ini kayak gitu. Ya, silahkan dicoba-coba aja dalam satu halaman diisi semua fitur ya, boleh silahkan, nggak apa-apa. Mumpung lagi libur 3 minggu kan ya. Nanti tinggal dikombinasi, apalagi ya tampilan seperti ini dikombinasikan dengan PHP. Ya, nanti kita akan belajar tentang PHP di bulan selanjutnya ya. Yaitu menghubungkan web teman-teman dengan database kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya. Pas banget jam 10. Sesuai janji ya, sekitar 30 sampai 50 menit. Mungkin seperti itu ya untuk CSS ya. Ada pertanyaan mungkin atau diskusi, atau ada yang mau tampil ya, yang mau challenge. Ada nggak nih kira-kira? Challenge. Nah ini. Oh, belum ada yang ngumpulin. Silakan nih yang mau bertanya. Paham nggak nih kira-kira Bootstrap gitu? Mas Andri, Mas Adian dan kawan-kawan. Mbak Yuni dan seterusnya. Oke, bagaimana? Semoga terbayang ya teman-teman ya untuk Bootstrap, untuk CSS tadi ya. Jadi CSS itu kalau di materi itu tidak sekedar seperti itu ya. Kalau dikembangkan itu lebih luas ya, sangat luas malah. Tidak sebatas hanya bikin tabel seperti kemarin gitu, enggak. Sebenarnya sangat luas banget. Silakan teman-teman kembangkan, dicoba. Kalau misalkan bingung, nanti bisa tanya aja, boleh, silakan. Dan materinya nanti akan saya share. Saya share sekarang deh, nggak apa-apa. Saya share sekarang. Saya share sekarang ya materinya ya. Sambil menunggu nih, kalau kali aja ada yang mau bertanya, boleh. Yang mau diskusi boleh. Tanya tentang project, boleh ya. Kali aja dengan melihat Bootstrap, teman-teman udah ada bayangan nih. Besok mau bikin apa ya kira-kira ya, kayak gitu. Ini saya share di topik ke berapa ya? Ini ya, pertemuan 7. Dan jangan lupa absensi ya. Sudah saya siapkan kok. Pertemuan 7. Saya taruh di sini deh. Oke, nah di sini ya. Sebenarnya warna-warna ini warna-warna yang tadi ini pertemuan 7 materi Zoom Bootstrap. Saya copy di sini ya. Silahkan mau dipakai boleh.
Tapi materi lengkapnya ya di sini sebenarnya ya, di Bootstrap sendiri ya, itu lebih lengkap. Nah, lebih lengkap dan bisa dipakai, cuman pakai bahasa Inggris. Tapi kalau bingung ya udah, pakai auto translate aja deh gitu. Ya, auto translate di Google Translate. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk pagi ini ya. Kita jumpa lagi nanti di Balisata. Harusnya jam 1, cuman saya mundur habis asar aja nggak apa-apa ya. Kita undur habis asar menjelang buka puasa ngabuburit. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Bagaimana Mas Fahrudin? Mau bertanya? Atau mau tidur? Bagaimana tadi? Oh, malah off lagi. Ada yang mau ditanyakan silakan. Wah, Mas Saman baru bergabung, tapi kita udah selesai. Dingin banget. Oh, lampu mati ya. Oke. Mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Mungkin masih bingung. Tapi dicoba dulu aja ya. Bootstrapnya dicoba dulu aja. Kalau bingung nanti sharing aja ya. Seperti di Discord ya, kemarin saya lupa saya itu salah setting jawaban ternyata. Ya, kalau teman-teman merasa ada yang janggal di soal, lapor aja nggak apa-apa, nanti saya edit ya, saya perbaiki kayak gitu. Karena kemarin ketemu satu soal yang ternyata jawabannya salah ya. Jam itu kan harusnya ke kanan ya, bukan ke kiri ya. Nah, jawaban saya itu yang ke kiri, kebalik kayak gitu. Itu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah merapat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bentar lagi mau Idul Fitri ya, saya mohon maaf juga. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di di bulan depan ya. Liburnya 3 minggu, silakan dimanfaatkan. Kalau teman-teman merasa nol banget nih ya, merasa nol banget di dunia web, silakan dimanfaatkan waktunya ya, silakan dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan teman-teman memang berminat banget untuk di dunia web, saya juga open diskusi. Walaupun libur, silakan mau Discord, mau diskusi WA juga bisa ya. Yang penting teman-teman aktif aja gitu ya. Yang penting teman-teman aktif, jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Saya insya Allah nggak galak kok ya, aman. Oke. Untuk rekaman nanti saya share ya. Saya share mungkin nanti siangan atau nanti sore, karena kan rekamannya kan butuh waktu ya. Gitu. Oke. Pak, maaf izin tanya Pak. Berarti nanti kalau libur itu LMS apakah tetap dibuka atau enggak? LMS kita open, masih open ya. Oh. Kita karena prinsip kita adalah fleksibilitas ya. Jadi di open, Mbak Yuni mau sambil belajar, sambil kerja juga boleh. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman gak usah khawatir ya, LMS masih aman, nanti tinggal atau gini ya, kalau merasa sibuk banget mau mengerjain LMS selama 3 minggu selesai untuk semua mata kuliah, apakah boleh gitu? Boleh, silakan kalau bisa ya. Misalkan nih ada 7 gitu ya, atau 8 ya, 8 misalkan 8 atau 7 mata kuliah. Terus ada libur 3 minggu nih. Nah, ya udah misalkan mau dikerjakan sampai pertemuan 16, apakah boleh? Boleh, itu silakan. Ya. Silakan, absennya juga dikerjakan juga silakan, enggak apa-apa. Gitu. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi nanti sore setelah asar di WIB ya pastinya. Mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillah amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, semoga tetap semangat dan belajarnya tetap semoga belajarnya tetap semangat ya. Oke, dan ingat selalu ngoding itu bukan yang penting bisa tapi yang penting terbiasa ya. Jadi biasakanlah ngoding. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, selamat tidur lagi ya. Terima kasih, Pak. Yes.